Pembahasan kali ini adalah kolesterol. Kolesterol yang dikenal dengan hiperlipidemia adalah peningkatan kadar kolesterol dan trigliserid dalam plasma. Dalam disebutkan bahwasanya kasus ini penting secara klinis dan dapat menyebabkan penyakit seperti aterosklerosis dan pankreatitis yang dapat mengancam kehidupan. Nah ini ujian berarti. Bahkan mengancam kehidupan sampai kepada penurunan kadar kolesterol ini dapat menurunkan risiko infak miokard dan stroke, terutama ya kardio juga, jantung juga. Adapun definisi dan diagnosis dari hiperlipidemia atau kolesterol ini tidak dapat ditentukan dengan jelas, dan kadar lipida dalam plasma itu berubah-ubah tanpa pemisahan yang jelas antara yang normal dan yang abnormal. Adapun secara umum kolesterol ini ditentukan bahwasanya biasanya manakala dia melebihi 200 atau kadar trigliseridnya melebihi 200, biasanya dalam keadaan puasa maka dianggap sebagai hiperlipidemia atau kolesterol yang naik atau tinggi. Ya. Dan kemudian kolesterol itu sendiri atau hiperlipidemia ini dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama hiperlipidemia primer, yang mana jenis ini merupakan jenis yang relatif jarang ditemukan di dalam populasi umum, yang mana gambaran secara klinisnya yang penting adalah aterosklerosis dengan infak miokard atau sampai kepada stroke. Tapi yang sering terjadi adalah yang kedua, yakni hiperlipidemia sekunder, yang mana diakibatkan oleh gangguan sistem metabolisme. Dan jenis ini seringnya dijumpai, jenis yang paling sering dijumpai dan terjadi bersama dengan diabetes, dengan orang-orang yang sering mengkonsumsi alkohol, kemudian orang-orang yang menggunakan alat kontrasepsi secara oral, yang dimakan seperti pil dan seterusnya. Ini banyak juga dijumpai pada orang-orang seperti itu. Maka tujuan terapi yang penting adalah pengaturan alhimyah, ini berpantang makanan-makanan yang berlemak dan rendah kolesterol, terutama lemak hewan. Dan biasanya orang-orang tersebut berusaha untuk melakukan diet penurunan berat badan, memperbaiki faktor resiko seperti diabetes, berarti menghindari pemanis-pemanis buatan, dan menghindari alkohol, berhenti merokok, bahkan latihan fisik, olahraga, bergerak, yakni kebugaran tubuh ini termasuk membantu untuk menurunkan kadar kolesterol yang ada di dalam darah. Yang mana penyakit ini secara klinis gejalanya pada pemeriksaan kadar kolesterol ini penting untuk mengetahui seseorang ada risiko lain apa tidak. Tetapi secara umum keluhannya atau gejala yang tampak biasanya seperti tengkuk terasa pegel, terjadi santomata atau penumpukan kolesterol yang terlihat dalam jaringan tubuh, terutama di dalam kulit dan urat, yang mana kalau di kulit kemudian dipencet agak ada benjolannya. Santomata ini bisa merupakan pembengkakan berbentuk bulat, warnanya agak kekuningan biasanya kalau di kulit, di paha ya. Dan adanya bercak kuning di bawah kelopak mata. Kemudian bagi seseorang yang memiliki kolesterol yang tinggi dikarenakan faktor genetik, adanya penumpukan kolesterol kadang terlihat di kulit seperti separuh biji kacang yang bisa dilihat dan dirasakan pada urat dekat kuku jari, dekat buku jari. Ini gejala-gejala yang dapat kita ketahui dari beberapa literatur. Adapun kabarnya secara literatur pula, pemicu tingginya kolesterol ini dikarenakan makanan. Yang pertama, makanan yang mengandung lemak, lemak trans, kemudian juga lemak jenuh yang tinggi seperti keju, otak, jeroan, kikil. Ini meningkatkan juga kolesterol dalam darah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang meningkatkan drastis berdasarkan penelitian adalah merokok. Ini meningkatkan kadar kolesterol LDL.
low density lipoprotein, kemudian kadar kolesterol total juga trigliserid juga bisa dinaikkan oleh rokok ya. Kemudian juga alkohol, mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan kadar kolesterol. Maka pecandu alkohol seringnya cenderung memiliki kolesterol yang lebih tinggi. Kemudian berat badan yang berlebih atau stres dalam jangka waktu yang lama akan dapat merusak keseimbangan tubuh sehingga akan menaikkan kolesterol. Orang yang kurang olahraga atau meningkatnya usia dan jenis kelamin ya. Kemudian wanita-wanita yang memakai alat kontrasepsi secara oral atau yang dimakan, ini juga gejala yang bisa menimbulkan kolesterol. Adapun pandangan klasik, menurut pandangan pengobat klasik, penyakit ini disebabkan oleh pola hidup dan pola makan yang tidak sehat. Jadi pola hidup, kedua pola makan, yang ketiga faktor emosi, stres. Ini memiliki peran penting. 3 hal ini memiliki peran penting. Di mana tekanan emosi yang berlebih dapat menyebabkan stagnasi energi vital hati, sehingga terjadilah tidak seimbang antara rutubah dan hararah. Lebih lanjut, dalam hal ini tihal akan menjadi melemah, metabolisme menjadi melemah, sehingga tidak bisa membuang dan mengurai beberapa makanan dan minuman yang lebih berat untuk diurai. Di antaranya adalah lemak. Ya. Maka sangat banyak sekali bukti bahwasanya stres ini akan dapat mengakibatkan hal yang demikian. Maka dasar terapi klasik pada umumnya adalah biasanya menurunkan kadar lemak dengan cara alhimiyah, yakni menjaga diri dari perkara-perkara yang membuat makanan yang membuat lemak tersebut naik. Ini yang pertama. Yang kedua, menenangkan emosi. Walaupun terkadang orang tersebut tidak sadar kalau dia dalam keadaan stres. Ya. Maka anjuran dan nasihat biasanya disampaikan oleh para pengobat klasik. Ya, ini adalah di antara olahraga secara teratur, perbanyak konsumsi buah dan sayur. Kemudian membatasi makanan yang berlemak, berhenti merokok, tidak minum alkohol, ya. Turunkan berat badan jika terlalu gemuk, ya. Hindari stres. Yang mana kalau secara pola penyakit atau secara sindrom dibagi menjadi beberapa pola. Seperti misalkan manakala ada seseorang yang menderita tingginya kolesterol di dalam darah dengan gejala nyeri perut atau bengkak perutnya atau rasa panas dan gatal di daerah alat kelamin atau rasa seperti terbakar di anus, kemudian adanya sesak di dada, ada keluhan diare ya dengan mengejan, fesesnya merah kekuningan atau keruh, kemudian ketika keluar memiliki bau yang tidak sedap atau baunya busuk, atau ada pembengkakan di tubuh, atau adanya keringat berlebih, atau munculnya gejala merasa putus asa, rasa gatal dan nyeri di bagian alat kelamin. Ya, kemudian bisa jadi penyakit kuning, munculnya kulit tubuh, mata atau kuku yang kuning, kemudian nyeri persendian, baik kaki, tangan, bahkan dengan rasa bengkak dan berat. Ya, bahkan keringatnya di tangan dan kaki atau di kepala itu berlebih, urinnya memerah sedikit. Kalau urinnya ditahan, aliran urinnya memerah dan pendek. Dan badan lidahnya bengkak, selalu haus, warna kulitnya menguning. Maka manakala terjadi seseorang diperiksa di laboratorium, kemudian meningkat atau naiknya tinggi kolesterolnya atau hiperlipidemia, kemudian memiliki keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, maka ini disebut dalam penelitian klasik disebut dikarenakan sindrom lembab panas bagian superficial, bagian luar. Ya, sehingga muncul gangguan yang seperti itu. Artinya adanya tumpukan lembab, adanya panas yang datang dari luar, yang mencegah sesuatu yang dari luar itu keluar, sehingga dia tertimbun di dalam. Nah, maka biasanya makanan obat yang digunakan manakala seseorang yang kolesterolnya tinggi tetapi memiliki gejala keluhan yang demikian, makanan yang bagus adalah ikan gurame, seledri, ya. Kalau di beberapa daerah ada yang menggunakan kulit ubur-ubur, kemudian kedelai, kemudian rebung, pisang, jamur hitam, ya, kemudian garam, bayam, stroberi, timun dan daun bit. Ini efektif digunakan untuk mengatasi tingginya
kolesterol dikarenakan keluhan seperti yang saya sebutkan tadi. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, manakala seseorang kemudian memeriksa diri tingginya kolesterol atau naik kolesterolnya, dan gejala keluhan yang dirasakan adalah perutnya bengkak, air liur berlebihan, kemudian ketika batuk nyemprot ludahnya, keluar ludahnya, kemudian lelah, gampang lelah, terjadi kelebihan berat badan, haidnya berat badan dan nafsu makannya pun sedikit, kemudian kurang selera makan tapi berat badannya nambah, rasa kenyang di perut, haidnya tidak tertahan, anggota tubuhnya melemah. Maka kalau diperiksa kemudian terjadi kolesterol yang dengan keluhan yang seperti ini, maka hal ini disebabkan karena sindrom kelemahan limpa dan timbunan dahak. Ya, sehingga kelemahan limpa tidak bisa mengurai rutubah, kemudian makanan-makanan yang sudah dicerna kemudian jadi tertimbun, maka kita sebut sebagai timbunan dahak. Maka kalau terjadi seperti ini, maka kolesterol dengan keluhan yang demikian, maka makanan obat yang paling bagus adalah rebung, kurma, jahe kering digunakan untuk meluruhkan, lada hitam dan putih, serta asparagus dan buah pir. Ini bermanfaat untuk meluruhkan. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, manakala seseorang tinggi kolesterolnya atau hiperlipidemia, memiliki gejala napas tidak sedap. Ya, si B kolesterolnya tinggi, kemudian bau nafasnya tidak sedap, atau terjadinya pendarahan di gusi, ya, atau nafas tidak sedap dari mulut, bisa jadi dari perut, kemudian bisa jadi dari mulut, kemudian mudah lapar, terjadi pembengkakan gusi, cegukan, mual terutama di pagi hari, gampang mimisan, nyeri gusi bengkak, nyeri tenggorokan, bahkan ketika mau tidur maka keluar keringat di kepalanya, gampang sakit kepala, selalu merasa haus dan mengharapkan minum-minuman yang dingin. Secara tabiat dia mengharapkan, menghendaki minum minuman yang dingin. Ya, kemudian muntah, terkadang muntah darah, atau muntah tepat setelah makan. Habis makan kemudian muntah. Muntah dengan ketidaknyamanan perut seperti lapar, atau perut kosong, atau perut panas, kemudian muntah. Maka ini disebabkan karena perut panas. Kolesterol yang demikian atau lemak yang demikian tinggi atau hiperlipidemia disebut sebagai sindrom perut panas. Ya. Maka kalau terjadi keluhan yang seperti ini, kolesterol meningkat dikarenakan perut panas dengan gejala keluhan yang seperti yang saya katakan, maka pengobatannya makanan obat yang bagus adalah garam, teh kamelia, ya, kemudian jamur hitam, kemudian bayam, stroberi, kemudian pisang dan mentimun. Ini bermanfaat untuk menyejukkan perut sehingga menurunkan kolesterol di dalam darah. Kemudian yang keempat, manakala seseorang yang menaik atau tingginya kolesterol dengan keluhan pusing yang akut, pendarahan pada perut, sesak di dada, terkadang pendengaran berkurang atau bahkan tuli, penglihatannya buram, pusing, mulut terasa kering, bahkan selalu emosi dan selalu terburu-buru, rasanya perasaan mudah terburu-buru, atau merasa tidak aman ketika tidur, gelisah, tidak aman dan tidak nyaman, mudah marah, sakit kepala di kedua sisinya maksudnya, dan terkadang di antara mata, pertengahan antara kedua bola mata, terkadang di samping kanan dan samping kiri, ya, sakit kepala yang parah, kadang cekutan, bahkan ingatannya sudah terganggu, terkadang mimisan, nyeri dada, nyeri perut, matanya merah, kalaupun tidak tuli terkadang telinganya berdenging, susah tidur, kadang muntah darah, kadang urinya itu merah kekuningan. Maka kalau terjadi seseorang yang diperiksa tingginya kolesterol tapi memiliki keluhan yang demikian, ini namanya kolesterol disebabkan karena peningkatan fungsi hati yang tak panas berlebih. Ya, maka hal ini makanan obat yang cocok. Kalau keluhan yang demikian, maka bayam, jamur hitam, asparagus, telur ayam kampung, jamur putih, serta royal jelly ini bermanfaat untuk mengembalikan atau mengobati kolesterol dalam darah dikarenakan keluhan yang demikian.
Kemudian yang kelima, ya, yang kelima adalah manakala seseorang tinggi kolesterolnya dengan keluhan pembengkakan perutnya besar, tangan dan kaki dingin, pinggangnya dingin, buang air besar sebelum subuh, sebelum sholat subuh, bangun tidur sebelum sholat subuh, buang air besar, diare dengan feses yang keruh dan lengket, makan nggak nafsu, sangat sedikit, tapi pembengkakan, perutnya bengkak, makanya sedikit. Terkadang ada beberapa pembengkakan di tubuh, terus gampang lelah, takut dingin, ya, kemudian pandangan matanya itu bukan buram, tapi kayak ada barang-barang ada binatang-binatang yang terbang, terhalang gitu ya, seperti ada binatang terbang. Kemudian 4 anggota tubuhnya lemah, buang air kecilnya secara frekuen dengan urin yang bening atau putih. Kemudian sakit pinggang, kelelahan secara mental, terutama di usia di atas 65 tahun, ludahnya bergolak, kemudian terengah-engah, gampang capek. Maka kalau seseorang mengidap penyakit kolesterol dengan gejala keluhan yang seperti itu, maka obatnya ini disebabkan, ini namanya sindrom astenia limpa dan ginjal, kelemahan limpa dan ginjal. Maka pengobatannya, obat yang paling bagus adalah diantaranya adalah sirip ikan hiu. Ikan hiu terdiri dari beberapa, itu sirip ikan hiu, tetapi ikan hiu yang warnanya biru itu siripnya agak sedikit. Maka sirip ikan hiu itu seperti mie putih, sohun nama buhun. Akhirnya rendam siripnya, biasanya besar, kemudian rendam pakai air hangat, kemudian dikerok kulitnya keluar, nanti keluar yang seperti mie, urat-uratnya yang ada di siripnya, ini kemudian dimakan, ya. Ini efektif terutama untuk orang-orang tua, karena sering dikatakan ini merupakan nutrisi, obat pencegahan penuaan dini. Cuma harganya sangat mahal. Atau ayam, kalau tidak ada sirip ikan hiu bisa menggunakan ayam, lada hitam, lada putih, bisa dimasak ayam lada hitam, kemudian adas, kemudian daging kambing, lobster, ya. Ini karena nutrisi jadi mahal-mahal. Ikan sarden, udang, burung pipit, yang murah cuma burung pipit, kemudian apel, cengkeh, kacang pistachio, dan kacang kenari. Ini bermanfaat untuk orang yang menderita kolesterol dikarenakan kelemahan limpa dan kekurangan esensi pada ginjal. Adapun yang keenam, yang terakhir, manakala seseorang menderita kolesterol, ya, tinggi dengan gejala pendarahan dari berbagai hal, dengan darah yang berwarna merah muda, sering terlihat ketika keluar, ya, nyeri dada atau sesak, pusing, lelah, kemudian pandangan mata kabur, susah tidur, kemudian lemah kekuatan tubuhnya, suaranya perlahan-lahan, tidak kuat suaranya, anggota tubuhnya kaku, urat wajah dan bibirnya pucat, kukunya berwarna pucat, berdebar-debar, telinganya berdenging, maka makanan obat yang paling bagus adalah asparagus, sotong, telur ayam, telur bebek, jamur putih, hati sapi, kemudian anggur, tiram, susu, daging sapi, ceri, kerang, darah, kemudian kentang, apel, ikan gurame, ikan emas, wortel, royal jelly, ubi merah, kurma, daging kambing, labu siam, dan gula batu. Karena ini walaupun dia kolesterolnya tinggi disebabkan karena sindrom astenia anjing vital dan darah, ya. Maka kadang-kadang kolesterol itu nggak boleh makan telur bebek, tergantung kolesterolnya, ya, karena pengobatan klasik itu melihat dari pola penyakitnya atau sindromnya itu, ya, dan yang paling utama adalah melihat tabiat